Remote keyless vario boros baterai. Tes sekedar sharing. Ini ada keyless vario. Ini boros baterai, ini yang masih normal. Awalnya ini didetek pakai power supply, nggak ada konsumsi arus yang mencurigakan, dan ternyata dia dipakein baterai seminggu bisa ganti 2 kali. Kita cek lagi, ternyata ada kebocoran arus di sini, nggak kelihatan. Kita ngeceknya pakai ini di mode miliampere, ini ampere miliampere, baru kelihatan konsumsi arusnya. Dia konstan 1,3, dipencet dia nambah 1,3 1,2 miliampere ya, nggak kelihatan miliampere dia. Kemudian saya bandingkan dengan pengukurannya. Saya bandingkan pengukuran keyless yang normal dengan keyless yang terdeteksi terjadi kebocoran arus. Jadi di sini ada kapasitor. Kapasitor ini kan kapasitor input. Kita ukur. Jadi kalau untuk yang normal, dia di sini terbaca 1,3 nanofarad kalau tidak salah. Sedangkan yang konslet ini dia menunjukkan nilai kapasitor itu short, jadi nggak ada nilainya, OL dia. Coba kita taruh dulu kameranya biar enak. Ya, akan kita coba tes. Ini yang normal. Kelihatan ya, cukup jelas. Gak usah. Oke, tuh. Di mode kapasitor nanofarad. Kita tes ini, kalibrasi dulu, cuma untuk ngetesting adakah nilainya. Ya, terbaca ya, 34,7 mikrofarad. Kita tes yang normal dulu. Terbaca di 1. Oh, maaf tadi kukira mili. Ternyata ini mikro ya. 1,1 mikrofarad. Kita balik. Apakah sama? Ya, kalau kita balik dia terdeteksi OL. Oke, kita tes. Yang ini langsung terbaca OL ya, short. Kemudian kita balik. Ya, jadi untuk yang terdeteksi short ini kita bolak-balik probe-nya, dia akan terdeteksi short. Sedangkan untuk yang normal dia menunjukkan short itu ketika probe-nya kita balik.
Nah, ini short, dan kita balik, dia harusnya normal. Tadi terbaca 1,1. Ya. Oke. Ini jadi pembanding aja ya. Jadi dengan pengukuran menggunakan multitester tipe ini, dia akan terbaca short tidaknya. Untuk pengukuran menggunakan multitester lain itu menyesuaikan. Ya, akan kita lanjut pencarian komponen yang short. Kita coba lepas kapasitor besar ini dulu. Jika masih tetap short, akan kita lanjutkan untuk kapasitor yang lebih kecil. Oke, ini sudah beres. Penanganannya dicek kapasitornya nih, 1, 2, 3. Kapasitor 3 ini dicek, dilepas satu-satu, kemudian dites. Setelah itu kalau sudah ada yang terdeteksi, copot, ganti. Kalau enggak usah dipasang, nggak apa-apa. Jadi ini udah oke. Kita tes. Ampernya, nilai kapasitornya. Oke, nilai kapasitornya kita tes. Oke, ini probe positif di sini, negatif di sini. Ya, dia udah menunjukkan angka 1,3. Kemudian jika dibalik, dia langsung OL. Ya. Oke, kita coba lagi di sini. Oke, ini udah normal, sip ya. Dan sekarang kita tes miliampernya. Karena kita coba di power supply itu nggak terbaca dia. Kita ubah ke ampere ini. Kemudian tegangan di 3 volt ya. Power supply 3 volt. Konstan, usahakan konstan, dia enggak naik turun. Negatif. Kemudian probe positifnya, karena kita mau ngecek ampere, ini ampere positif. Ini di sini kita rubah. Setelah kita rubah di sini, kemudian probe positif akan kita tes di sini. Pas. Di sini kita coba shortkan. Ya, terbaca ya, 1,7 ampere, sama di power supply juga. Kemudian kita tes di sini. Perhatikan, dia standby, ini nyala. Nah, itu pergerakannya. Ketika ditekan, dia menunjukkan ampernya, miliampernya. Kemudian setelah itu 0 lagi. Beda dengan sebelum dilakukan pencarian yang short tadi, dia standby gini aja, dia nguras daya baterai sekitar 1,5
3 mA. Ya bener aja, seminggu habis. Bahkan nggak kebaca ya. Ya bahkan nggak konsumsi arus, dia nggak kebaca miliampernya. Kalau di power supply tetap 000, nggak kebaca pasti. Nggak gerak. Oh itu gerak, baru gerak. Oke, nggak mesti ya dia. Nggak mesti kebaca. Kalau terlalu kecil nggak kebaca di sini juga. Oke, ini udah normal. Insya Allah udah normal. Oke, titik pengecekannya jelas. Positif, negatif baterai, negatif baterai, karena ini masuknya di sini. Dan ini dia ground, ke semua ground. Ini untuk RxTX nya sepertinya untuk nge-unbit, nge-reset si remote ini biar nggak terhubung biar bisa digunakan di motor lain, misalnya punya bekasan seperti ini. Ada alatnya tapi. Oke, itu saja. Semoga bisa untuk pengingat saya nanti juga, dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami hal serupa. Sepele sih, tapi kalau untuk beli baterai ini seminggu 2 kali ya lumayan, harusnya tahan setahun 2 tahun toh. Ya itu aja, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan dimanfaatkan.